Hey guys, begitu dengar nama IKEA, apa yang terlintas di pikiranmu? Buat yang belum tahu, IKEA adalah sebuah perusahaan furnitur terbesar di dunia. IKEA sendiri didirikan pada tahun 1943 di kawasan netral perang di Swedia oleh seorang pemuda bernama Ingvar Kamprad. Sejak berdiri, IKEA perlahan-lahan berubah menjadi raksasa bisnis furnitur dari Swedia. Dan IKEA kemudian melakukan ekspansi bisnis ke banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Ngomong-ngomong, ada yang tahu gak sih kenapa nama-nama produk yang dijual di IKEA itu suka aneh-aneh? Kalau belum tahu, yuk cari tahu di video ini. Simak terus. Dimulai dari hadiah. Ingvar Kamprad memulai IKEA pada saat usianya menginjak 17 tahun. Dan ia mendapat hadiah atas prestasinya yang bagus di sekolah berupa modal dari sang ayah. Dengan uang tersebut, Kamprad membeli pena, dompet, dan hiasan rumah, lalu menjualnya lagi ke tetangga. IKEA adalah singkatan dari nama sang pendiri. Huruf I dan K dari IKEA diambil dari inisial nama Ingvar Kamprad. Sedangkan huruf E dan A adalah inisial dari desa tempat ia dibesarkan, yaitu Elimterit dan Agunarit. Tata letak yang membingungkan. Siapapun yang berbelanja di IKEA pasti akan melewati lorong-lorong yang sangat membingungkan. Dan usut punya usut, ini merupakan strategi dari IKEA. Dan hasil dari penelitian juga mengatakan kalau rute yang membingungkan ini akan membuat pengunjung membeli barang tanpa berpikir panjang. Toko terbesar IKEA berada di Korea Selatan. IKEA membuka toko terbesar mereka di Korea Selatan pada tahun 2014 yang luasnya bisa mencapai 60.000 meter persegi. Nama produk IKEA. Produk-produk IKEA juga dikenal dengan nama-nama yang sangat unik. Kebanyakan nama produk-produk ini ternyata menggunakan bahasa Swedia dan merupakan kata-kata yang umum di sana. Rak buku Billy merupakan produk terlaris. Rak buku sejuta umat ini tercatat terjual setiap 10 detik sekali. Tidak heran bila Billy disebut sebagai produk IKEA paling laris. Kepopuleran Billy tidak lepas dari desainnya yang sederhana dengan beragam model, yang mudah dipadukan dengan beragam gaya. Restoran di IKEA. Pastinya tidak sedikit yang merasa bingung. Kenapa ada restoran di toko furnitur? Putusan ini diambil oleh Kamprad pada tahun 1960 dengan membuka restoran IKEA pertamanya. Alasannya, ia menyadari bahwa banyak pengunjung yang akhirnya tidak jadi membeli produknya karena merasa lapar. Mengingat luasnya toko ini, langkah ini pun merupakan keputusan yang tepat. Tidak berminat go public. IKEA adalah perusahaan yang dikendalikan oleh struktur perusahaan privat yang dimiliki oleh keluarga Kamprad dan tidak ada niatan untuk go public. Karena mereka percaya bahwa menjadi perusahaan publik akan menghambat kemampuan mereka untuk fokus pada jangka panjang. Mengaplikasikan konsep flat pack. Ingvar Kamprad mengaplikasikan konsep flat pack ke furnitur yang dijualnya. Konsep ini memungkinkan IKEA memuat banyak furnitur tanpa memakan area yang banyak karena furnitur yang dijual tidak dalam bentuk utuh dan pembeli dibuat asik untuk merakit perabotannya sendiri. Kantor pusat IKEA. Ternyata kantor pusat IKEA tidak berada di Swedia, melainkan di Belanda. Ingvar Kamprad mengambil keputusan ini karena alasan pajak yang terlalu besar yang ditarik oleh pemerintah Swedia.
kamprat yang merasa bahwa pengeluaran perusahaan harus diminimalisir, dan ia pun memutuskan memindahkan kantor pusat dari Swedia ke Belanda. Terima kasih telah menonton. Kami tunggu opini kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa mendukung kami dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar kami bisa terus membangun channel ini dan menyajikan konten menarik untuk kamu setiap harinya. See you at the next video.